warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Marjuk, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nurul Iman Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112963. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali atau bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI. Agar kita diberikan kelancaran dalam belajar, mari kita membacakan doa dan surat-surat pendek dulu yang sudah terbiasa kita bacakan sebelum memulai pembelajaran. Silakan di antara kalian siapa yang mau memimpin doa, silakan ke depan. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadil duduk kembali. Doa dengan baik ya. Bapak sebagai guru memberikan ke kamu semangat agar kita itu semangat juga ya. Agar kita semangat, kita mengadakan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita adalah mempelajari tentang yang namanya lebih dekat ya, lebih dekat kepada Allah melalui yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah di hari ini itu apa? Melalui pembelajaran discovery. Ya, nah ini silakan kamu pahami dulu ya, belum memulai pembelajaran. Nah, kalau emang kalian sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini, maka kita akan lanjut ke pembelajaran ke materi hari ini. Ya, materi hari ini itu adalah apa yang berhubungan dengan Al-Asmaul Husna, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan namanya yang sangat indah. Ya, di situ ya. Sudah siap ya kita ya untuk mempelajari hari ini. Oke, mari kita amati dulu sebelum kita memulai membuka materi ini. Kita amati dulu di sini. Silakan kalian amati tentang yang namanya ya Al-Qur'an atau firman Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, yaitu Al-Asmaul Husna. Kita amati nih. Kita amati ya potongan ayat Al-Qur'an yang di sini, kita amati. Setelah kita amati, setelah kita pahami, baru kita akan mengerti pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Siapa kira-kira yang mau membacakan suratnya? Ada? Nggak ada? Oke, kita amati aja. Ya, amati kita, karena emang kalian sudah paham tentang tentang firman ini. Ini adalah firman yang berhubungan dengan pembelajaran Asmaul Husna. Ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Di sini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu tentang nama-nama Allah ya, yang pengertian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir ya. Paham ya? Berarti kita mempelajari hari ini itu ada 4 nama Allah yang sangat indah yang disebut dengan nama Asmaul Husna. Paham ya? Oke. Kalau memang sudah paham kalian, mari kita berlanjut ke materi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Ya. Kita sekarang melanjutkan pembelajaran ini dan kita akan membahas satu persatu di antara
kalian sudah ada yang mempelajarinya atau sudah ada yang paham tentang pembahasan Al-Alim, ya, terus Al-Khabir, terus As-Sami, terus Al-Basir, ya. Nah, di sini kita kalau emang sudah memahami, nah di sini ada yang namanya materi kita Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang goib tuh. Maksudnya di sini yang goib itu yang seperti apa? Yang menurut kasat mata tidak terlihat, tapi kalau emang kita sudah memahami dan sudah meyakini, kita adalah apa? Percaya pada yang goib. Harus ya, harus percaya. Harus percaya karena ini adalah nama-nama Allah yang sangat indah. Paham ya? Paham. Coba siapa yang kurang paham silahkan ditanyakan. Atau siapa yang mau bertanya? Ya, sebelum kita nanti ada diskusi. Ya. Nah, kalau emang sudah paham, kita lanjut lagi. Di sini ada lagi yang namanya Al-Khabir. Allah maha mengenal dan teliti. Ya. Allah maha mengenal dan teliti. Tuh. Artinya apa? Maha waspada. Nah, maha waspada. Jadi kita mengetahui perkara yang tersembunyi, ya. Yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Tuh. Ya. Dan yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan bermacam-macam. Nah, ya. Di sini ada yang namanya makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Nah, itu kan kita juga sebagai manusia ya kita sudah diberikan apa? Kewaspadaan. Tapi yang namanya manusia itu kadang tidak luput dengan yang namanya apa? Tidak waspada. Kadang-kadang terlalu ceroboh. Padahal udah ada. Ya, udah dikatakan kita itu harus waspada. Nah, di sini ada yang namanya As-Sami. As-Sami ya, Allah maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Tuh. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita sering apa? Sering tidak sadar atau sengaja suka ngomongin orang. Tidak ada yang mendengar kata kita, tapi di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha mendengar. Dimanapun kita berbicara, walaupun di tempat yang sepi, sunyi, pasti Allah itu maha mendengar. Tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah, pasti semuanya terdengar. Paham ya? Oke. Disinilah ada yang namanya Al-Basir. Ya. Al-Basir. Mana? Ada Al-Basir, artinya maha melihat. Nah, Allah dengan namanya yang indah, Al-Basir itu maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Walaupun sekecil apapun kita menyembunyikan sesuatu yang kurang baik, walaupun orang tidak bisa
tahu dan tidak bisa melihat, pasti Allah itu akan tak tahu. Ya. Nah, ketika emang kalian sudah memahami ini, berarti kalian harus mempraktekkan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita itu dalam kehidupan itu selalu diawasi. Ya. Kita selalu gerak-gerik kita, perbuatan kita selalu diawasi. Oleh siapa? Oleh Allah. Makanya kita tidak apa? Tidak ada yang merasa hebat. Paham ya? Kalau emang kalian sudah memahami, kita menjalankan kehidupan sehari-hari ini harus sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Walaupun kita belum bisa, tapi kita harus berusaha dari sekarang. Ya, memulai setelah kita tahu, kita praktekkan dalam sehari-hari, berarti itu kita sudah mengikuti perintah-perintah Allah sesuai dengan nama-namanya yang indah. Paham ya? Oke, kalau emang begitu, kita sebagai pendidik dan kamu sebagai yang dididik ya, kita betul-betul harus benar-benar belajar setelah kita mempelajari materi-materi ini agar kita yang tadinya belum tahu kita menjadi tahu. Nah, itu. Silakan setelah saya menyampaikan materi ini, apakah kalian mau menanyakan atau mau mengeluarkan pendapat? Silakan. Kita di sini berarti memahami tentang materi yang saya berikan ke kamu, atau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Di mana yang kurang jelasnya dan di mana yang kurang pahamnya, karena kita itu dalam posisi belajar. Ya, tidak ada yang pintar, tapi guru dan murid kita harus belajar sejalan. Ya, paham ya? Kalau emang ini sudah paham, tidak ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Kalau emang tidak ada, kita lanjut ke apa? Kita memperhatikan dan menyimak tentang video ini. Nanti setelah kalian menonton video ini, ya, bahas video ini, apa yang kalian dapat dan apa yang kalian pahami. Silakan kalian perhatikan, ya. Cuplikan video ini, dalam video pembelajaran kita menemukan sesuatu dalam pengamatan kita, ya, dalam materi ini. Apa yang kamu dapat tentang materi yang ada di media pembelajaran ini? Yang tadi kamu lihat ya, yang kamu amati, yang kamu tadi tonton video ini, ke hutan, ke batu, ya, ke dalam ruangan, tapi dia tetap tidak mau memotong ayamnya. Kenapa? Karena tadi dia merasa sudah diawasi. Itulah tanda-tanda orang yang sudah apa? Sudah memahami tentang materi yang diberikan oleh guru. Paham ya? Maksud Bapak paham? Berarti sesuai dengan pemahaman atau pembelajaran kita bahwa kita membahas tentang yang namanya di sini nama-nama Allah atau Asmaul Husna, ada di sini yang namanya Al-Bashir, Maha melihat. Nah, jadi si murid yang tadi itu, yang satu itu menjalankan perintah guru, ya. Dia berarti salah satu murid yang memahami materi yang disampaikan gurunya atau perintah. Nah, itu.
oleh gurunya ya. Akhirnya ketika datang murid yang lain itu sudah datang membawa ayam potong. Tapi yang satu ini tidak. Akhirnya seorang guru menanyakan, kenapa kamu tidak memotong? Nah, karena jawaban si murid tadi itu, apa jawabannya? Murid tadi berkata bahwa saya tidak bisa untuk memotong ayam ini karena saya merasa selalu diawasi. Karena Allah ada di mana-mana, maha melihat. Tuh, akhirnya apa? Pandangan guru itu berarti apa? Ini murid yang sudah memahami dan dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Paham ya? Ya, kalau emang sudah paham tentang yang namanya mengamati video, kita diskusikan tentang yang namanya mengerjakan dengan cara berkelompok. Sudah siap kerja kelompoknya? Siap. Oke, kalau emang sudah siap, Bapak mau memberikan lembaran tugasnya ya. Silakan bikin 4 kelompok ya. Kelompok 1 mana? Ini ya, kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1. Kelompok 2 ini ya. Dan ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, silakan tugasnya dikerjakan, didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Setelah kamu mendiskusikan materi yang tadi dengan lembaran atau dengan lembaran tugas ini dikerjakan kelompok. Nanti kalau sudah selesai berikan kesimpulan ya ke depan masing-masing kelompok. Silakan mulai dari sekarang kerja kelompok atau diskusikan materi yang ada. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Bashir. Ya, tentang Al-Bashir. Peserta didik yang melakukan perbuatan buruk secara sembunyi-sembunyi. Contoh merokok, menonton konten negatif, atau mencuri kecil-kecilan. Tidak menjaga perilaku di media sosial karena merasa tidak ada yang mengawasi. Kurang sadar bahwa Allah melihat setiap amal kebaikan maupun keburukan. Ada yang mau nanya? Kita jadi merasa dekat Kepada Allah. dengan Allah. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mulai memahami tentang materi ini. Akhirnya kita mendapatkan bahwa kita itu lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, karena emang Allah sudah merasa dekat. Nah, ini penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk akhlak mulia seperti jujur, berhati-hati, berdoa dengan yakin dan menjaga perilaku. Betul? Tuh, makanya perilaku itu harus dijaga. Walaupun kamu pinter, kamu hebat, tapi perilakunya tidak dijaga berarti kamu belum apa? Belum tergolong orang-orang yang pinter atau bertakwa, beriman. Karena orang-orang yang pinter dan beriman ini termasuk orang-orang yang sudah lebih dekat kepada Allah. Kesimpulannya, jadi kalian juga paham, jadi agar kalian lebih paham lagi, ya di situ bahwa setelah kita melakukan diskusi, presentase, terus ini kesimpulannya seperti ini. Lembaran evaluasinya silakan kalian itu jawab iya atau tidak agar kalian itu betul-betul memahami tentang tadi. Silakan satu-satu kerjakan. Jawabannya tinggal ini. Kita melakukan penyegaran, kita mendapatkan hasil yang baik ya. Itu pemahaman-pemahaman yang sudah Bapak berikan materinya, kalian alhamdulillah sudah paham tentang diskusi, tentang presentasi, dan hasilnya sangat baik. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Pulang terlebih dahulu, mulai. Bismillah.
hasanah